Selamat pagi Mas, dengan Mas Ferry Darmadi CAJ. Selamat pagi Mas. Iya, mantap. Semangat Mas. Semangat. Oke, ini saya mau bertanya-tanya tentang CAJ Mas. Oke, monggo. Gimana lingkup CAJ, terus sejarahnya CAJ, perjalanan CAJ ini Mas. Sejak kapan Mas CAJ itu berdiri? CAJ sendiri berdirinya itu sejak 20 Januari 2020 Mas. Iya. Terus ya sampai sekarang. Oke. Terus sebenarnya CAJ sendiri itu apa Mas? CAJ itu sebenarnya home industry. Kalau nama CAJ sendiri itu Customer Agri Jogja ya Mas. Jadi kita home industry yang bergerak di bidang agri, intinya seperti itu Mas. Terus misi visinya CAJ ini visi itu apa Mas? Visi misinya yuk sederhana mawon Mas. Intinya kita kalau Mas yang apa Mas? oh monggo Mas. Meningkatkan taraf hidup kita bersama, terutama ya kami dan tim kalau bisa kalau ya kalau kita Mas. Ngoten mawon. Oke. Terus gimana awal perjalanannya CAJ khususnya di dunia akrilik itu gimana Mas? CAJ yaitu Awal tadi. pertamanya perjalanan. CAJ itu yaitu tadi Mas. Kalau awalnya itu berdirinya 2020 Januari. Terus kalau yang mendasari untuk berdirinya CAJ itu ya karena saya punya skillnya di bidang itu Mas. Nah, dari dulu pernah ikut orang dunianya kurang lebih sama, tapi ini belum bukan jiplak atau plagiat ya Mas. Cuma gini, karena ikut orang itu udah lama Mas, terus termotivasi juga. Yang mendasari itu sebenarnya di sini itu di desa sini itu kebanyakan itu kalau pemudanya mayoritas itu mindsetnya itu kalau udah bisa nyari duit itu nyari duitnya keluar daerah Mas. Terus ya mungkin merantau lah atau apa ya intinya merantau Mas. Dan saya itu kepikiran dunia nggak usah merantau di kampung halaman saja bisa berkarya, bisa golek duit gampangnya gitu. Terus yang bikin prihatin itu lagi yaitu tadi Mas, yang terus menjadi motivasi saya itu kampung sini Mas itu golek wong nom itu angel Mas, merantau semua Mas. Sampai ya gini, nek kasarannya wong ngomong itu ada sambatan gotongan itu angel. Terus ini Mas, berarti istilahnya itu ini loh, mengurangi mengangkat ekonomi yang lemah itu Mas di desa ini. Istilahnya di masuk UMKM desa ini. Kalau untuk mengurangi enggak, tapi ya kalau bisa bicara sombong itu intinya bukan untuk prihatin akan keadaan masyarakat sini ya kebanyakan itu merantau ya. Sedangkan kalau ini bisa terus-terusan atau bahkan mungkin 5-10 tahun ini desa pun tak wongi Mas. Sesepuh-sepuh misalnya semakin sepuh udah nggak ada atau apa, kalau generasi mudanya itu berpikiran mau merantau semua ya desanya tak wongi Mas. Akhirnya jadi desa kosong. Terus kalau untuk masalah mengangkat ekonomi dan yang lain sebagainya itu mungkin kalau kita bicara untuk mengangkat ekonomi itu terlalu sombong ya. Itu mungkin ya kalau saya sih prinsipnya bisa membantu orang yang membutuhkan pekerjaan tanpa harus merantau. Terus untuk CAJ sendiri Mas, custom akrilik Jogja gitu. Nah itu untuk sampean pribadi itu sejak kapan sampean mendalami sampai titik ini itu, dari mana awal mulanya sampean menekuni menduniai di bidang akrilik itu gimana sejarahnya? Sejarahnya saya dulu ngikut orang Mas, ngikut orang itu di tahun
berapa ya, 2014 kalau nggak salah mas. Nah, 2014 itu di Jogja. cukup lama juga ya. Ya lumayan 6 tahun lah. Itu ngikut orang, terus di situ itu bikin produk dari akrilik. Ya basicnya dulu awalnya ngikut orang pun itu orang yang ikut itu juga iseng gitu mas. Mau ngapain kok? Akhirnya yuk kita bikin industri kayak home industri yang kiranya bisa menambah penghasilan awalnya gitu. Terus sama-sama bikin produk lah ya waktu itu. Hingga alhamdulillah laris itu soalnya di Jogja. Tapi nggak uang mas. Nah itu di sana akhirnya jadi industri yang bisa dikatakan besar lah ya, sampai karyawannya 30 atau berapa di sana. Terus seiring berjalannya waktu, ya itu tadi seperti yang tak bilang tadi mas. Ini kalau diaplikasikan di gunung, di desa sini ya maksudnya, kayaknya itu bisa. Ya. Akhirnya yuk di tahun 2020 itulah saya memutuskan untuk bikin sendiri mas. Bikin sendiri dalam artian enggak istilahnya terus apa ya, kita jadi kompetitor enggak, kita berjalan beriringan lah bikin sama-sama yang di bidang yang sama, cuma dengan basic yang berbeda, split produknya yang berbeda, kurang lebihnya seperti itu. Oke, terus di latar belakang berdirinya CAC, terutama di sana itu yang selalu support, yang selalu ngasih motivasi, yang selalu mentor sampean itu ada nggak yang selalu dulu sampai sekarang selalu kasih saran, masukan? Untuk mentor sendiri yo mentor paling utama itu yo istri Keluarga ya, istri. istri. Nah, itu yang selalu support itu ya istilah ya gimana ya, ekonominya berubah kan, nggak ngikut orang terus atau apa, berawal dari situ. Terus selain itu juga mentor apa ya, bisa dibilang ya ngomong mantan juragan ya, itu selalu supportnya itu dalam artian gini, selalu mengarahkan lah. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus hire orang, kamu harus bikin tim, kamu harus bikin program, ya semuanya seperti itu. Terus berikutnya ya tim saya itu alhamdulillah full support lah, saling mensupport di saat yang satu down mungkin ada kendala omset turun atau apa, tapi tim itu selalu mensupport, gini loh, selalu diskusi gitu ya. Alhamdulillah akhirnya masih bisa jalan sampai sekarang. Untuk mengenai pemasaran nih mas, pemasaran itu sampean strateginya berubah? Strategi pemasaran kurang lebih sama mas, sama yang lain, cuma di sini karena rata-rata itu marketplace online. Jadi dulu waktu awal berdiri itu bingung juga mas. Bingungnya gini, saiki kalau aku harus membuat produk, terus aku harus menjualnya sendiri, terus aku harus ngadepin konsumen dengan chatting. Sedangkan dulu itu aku baru 2 orang sama Mas Agus itu, aku gak nyanda mas. Jadi dari situ tak akali. Nah kali ini gini, saya cari reseller mas yang jago jualan, tak tawari produk, atau dia punya produk apa yang bisa tak buatkan dari akrilik, karena basic saya akrilik. Saya yang produksi, dia yang jualan. Nah alhamdulillah strategi itu berhasil mas, bisa tak aplikasi sampai sekarang. Ya akhirnya sampai jalan. Ya alhamdulillah bisa dikatakan usaha ini berjalan lah seperti itu. Sampai titik saat ini sudah. Ya. Untuk reseller sendiri itu gimana sebenarnya? Masih keluar masuk atau udah pakem dengan sendirinya, tetap reseller tetap ini, atau masih mencari
konsumen lain mas. Kalau untuk mencari, kami selalu mencari dan open untuk open seluas-luasnya untuk reseller ya. Selalu welcome berarti ya. Selalu welcome siapapun itu. Dan yang reseller pokok itu juga ada lah beberapa, 1, 2, 3, sekitar 4 lah, 4 reseller yang pakem. Itu yang order di sini terus. Iya, istilahnya dia tak anggap bisa dikatakan vendor mungkin atau rekanan lah ya lebih tepatnya. Dia yang jualan, dia punya produk. Bahkan ada yang dia itu punya produk sendiri, terus ngirim file ke sini, terus diolah di sini, terus dikirim dari sini kayak gitu. Iya dia marketing lah ya, marketing tim ini, tapi marketing ya kita nggak harus bayar kayak gitu. Kalau kendalanya mungkin uang di usaha itu kendalanya mungkin membuat marketing ya, bentuk marketing dan yang lain sebagainya ya, kita harus bayar marketing yang notabene itu perlu budget banyak ya. Nah, itu ngakalinya seperti itu kalau saya mas. Ada orang yang expert jualan online marketplace, tapi kamu mau nggak jualan ini? Kalau kamu mau, tak support semampu saya semaksimal mungkin kayak gitu. Jadi strateginya mungkin seperti itu kan mas, dan alhamdulillah sampai saat ini jalan, bisa diaplikasikan. Terus untuk pemasaran ya mas, ngapunten. Yeah. Untuk pemasaran yang online sama dengan offline. Nah, ini keseimbangannya berbeda, banyakan yang offline atau banyakan yang online mas? 70-30 lah. 70-30. Soalnya kan di sini kan pedesaan. Yeah. Jadi masih apa tuh akrilik? Fungsinya apa tuh ya? Untuk ini gue mas. prosentasenya yaitu tadi 70-30. Kita 70% online, 30% offline. Offline-nya yaitu mungkin wong sektor ini ya mas ya, atau mungkin ada instansi apa ya suruh membikinkan misalnya kayak backdrop, kayak logo, mungkin laser untuk timbul yang nyala itu, landmark dan yang lain sebagainya, atau bahkan potong-potongan kecil-kecil itu yang bisa dibikin dari akrilik. Ya karena untuk saat ini mungkin kebanyakan apalagi di sini di desa ya, kalau kita mau mengandalkan offline itu belum banyak orang yang mau memanfaatkan akrilik. Jangankan memanfaatkan, kadang wong ditanya itu akriliknya apa toh? Masih seperti itu. Fungsinya nggak apa toh? Masih awam lagi seperti itu kurang lebihnya. Makanya ya kita menyasarnya ke online dulu. Kebanyakan ke online. Dan mungkin dengan seiring berjalannya waktu nanti offline bisa mengikuti. Kan tahu dengan sendirinya ini. Ini terus apa tuh akrilik itu jenengnya sendiri. Oke. Terus ini mas, untuk ini kan kampungan gitu, ini kan pedesaan, hubungan gini, Lutok mas. betul. Nah, ini gue enten buatan sing warga sing komplain, terutama limbah akrilik, terus keramaian. Kalau komplain sendiri, kalau untuk limbah itu nggak ada mas, karena yang kini limbah ya paling limbah potongan. Terus paling kalau limbah udara lah ya mas, karena kita menggunakan mesin cutting itu pasti mengeluarkan asap dan baunya mungkin agak menyengat, tapi itu sudah kita antisipasi untuk blower mas, corong munggah. Dan di sini diuntungkan karena di sini pedesaan, penduduknya belum begitu padat, belum begitu padat, tapi masih belum padat lah ya. Itu jadi itu nggak mengganggu, asap juga langsung atas sih, ya jadi sehingga nggak menimbulkan pencemaran udara. Dan untuk komplain dari warga sendiri untuk keramaian itu kayaknya nggak ada. Justru karena di sini kerjanya siang malam, itu ya mungkin warga nganggepnya nyambi rondo gitu mas. Jadi nggak merasa terganggu mas. Alhamdulillah enggak. Terus kendala apa yang selama ini dihadapi di CAC mas? Bentar ya mas, dalam mobil. Siap. Aku ntar gua bilang lagi. Oke. Nah itu sponsornya. CP. Kendala nih. Kendala tak rasa sih nggak ada kendala yang signifikan. Cuma kendala saya pribadi di CAC itu mungkin tim kreator lah ya. Tim kreator karena yang namanya usaha online mas.
itu harus benar-benar kreatif dan inovatif. Nah saya mungkin masih terkendala di situ, kekurangan tim kreator yang gawe produk-produk baru, menciptakan produk-produk baru itu masih terkendala di situ. Dan yang kedua itu kendala mungkin jarak dari kota untuk distribusi bahan pokok, bahan baku materialnya itu kadang kita harus ke Jogja. Kami belanjanya di Jogja mas. Di Jogja itu belum tentu komplit bahan bakunya. Ya mungkin seperti itu. Jadi kita harus mendatangkan dari luar kota Jakarta. Tapi itu sih bukan kendala ya mas, bisa di stok juga. Dan kendalanya intinya itu saja. Kalau secara teknis kendalanya paling PLN mas, sering mati lampu. Hemat desa ya. Iya, seperti itu. Nah, terus ini mas, yang apa toh sing dadi motivasine sampean, sing dadi sing keinginannya sing bener-bener terwujud itu apa? Yang terwujud atau yang belum terwujud ini? Yang terwujud Alhamdulillah itu bisa sedikit membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Itu bisa ikut kerja di sini, bisa dapat hasil di sini. Ya mungkin nggak usah ngerantau pun ada hasil, seperti itulah mas. Terus yang terwujud lagi alhamdulillah dari dulunya saya ini kuli. Sekarang walaupun skupnya masih kecil bisa punya usaha, intinya seperti itu. Bersama dulu sampai sekarang kan pernah mendunia di bidang akrilik, mendalami bidang akrilik. Yeah. Nah, itu pas dari sebelum berdirinya CAJ. Nah, sampai kan udah mendalami nih di dunia akrilik. Nah, itu sejak kapan sampean dapat motivasi dari seorang, apa sampean ikut kerja atau sekolah? Yo kerja sambil sekolah mas. Kerja sambil sekolah. Maksudnya bukan esok sekolah terus sore naik kerja itu enggak. Intinya ya menimba ilmu. Iya, saya bekerja pada seorang namanya Pak Nova ya, ownernya Dunia Celengan itu. Bos sampai dulu. Iya itu. Dulu saya itu merasa satu visi, ini cocok, mungkin aku bisa banyak belajar di sini. Aku ikut belajar dulu basic, ya belajar banyak lah aku di sana itu, dari mungkin belajar bikin produk, belajar building tim itu membentuk tim, terus belajar marketing, belajar ya banyak lah. Pokoknya yuk dia itu mentor saya sampai tak anggap dia mentor saya sampai saat ini. Dia itu orang yang paling berperan, yang selalu memotivasi saya, yang selalu support saya bahwa kamu bisa, kamu itu harus bisa dan lain sebagainya. Berjasa di Yo bisa dibilang berjasa, yo dia sangat berjasa. Iya, tanpa beliau kita pun nggak bisa. Ya pokoknya intinya aku kenal akrilik dari dia. Aku belajar sampai bisa bikin seperti ini dari dia juga. Seperti itulah kurang lebih. Terus mendalami ini sejak apa ya? Sejak 2014 itu. Sejak di marketplace dulu dari yang mayoritas orang itu kalau mau mendapatkan sesuatu itu harus ke store atau apa, yang kita ubah mindsetnya, online saja bisa lebih mudah dan lain sebagainya lah. Ya intinya seperti itu. Terus mas, di Jogja kan banyak vendor akrilik, banyak perusahaan akrilik ya. Terus untuk di Gunung Kidul sendiri pun baru ini saya temui ini di Gunung Kidul, di depannya di Gedang Sari, kemudian di Gunung bisa dibilang. Nah, itu ada konflik nggak mas di antara semua pengusaha akrilik sama vendor lah, itu pernah ada konflik nggak? Kalau sampai konflik sih kayaknya enggak mas, cuma yo nek selisih paham ya.
selisih paham mungkin pikiran kita akan jadi kompetitor itu ya namanya persaingan dunia usaha nih mas, itu wajar. Kenapa saya menjatuhkan pilihan bahwa saya harus bukanya itu di Gunung Kidul, apalagi di dusun sini yang notabene itu perkampungan, mungkin secara akses juga nggak semudah kalau di kota, yaitu menghindari kompetitor yang banyak. Karena saya nyari buka usaha itu nggak pengen crash sama siapapun mas. Nah iso ya tak ajak berjalan beriringan bareng. Yo toh iya yo rezeki nggak salah jalan. Dari situ ya belajar yakin mau dengan model yakin bismillah ya akhirnya ya alhamdulillah ternyata jadi doi kali Gusti Allah itu juga jalan. Untuk saat ini CAC itu ada berapa karyawan dan ada berapa mesin ya mas? Nah itu ada berapa mesin sampai nol sampai titik sekarang itu ada berapa mesin, ada berapa karyawan? Kalau karyawan 12 dibagi 2 shift lah ya mas, siang dan malam. Jadi kalau untuk engine-nya itu mesin cutting-nya itu mesin pendukungnya itu 4 dalam 1 tahun lebih kurang 1 tahun 2 bulan. Nah untuk menangani pemasaran kondisi saat ini ya, kondisi saat ini kan corona covid ini. Nah itu bagaimana untuk menanggulanginya, berikut mas? Sebenarnya kalau kita bicara covid itu ya bisa dikatakan musibah berdunia, pandemi lah ya. Tapi itu menjadi suatu anugerah loh mas bagi saya. Ya bukannya saya berbahagia di atas penderitaan orang lain, itu bukan ya, tapi gini, anugerahnya itu gini. Saya memulai usaha ini 2 bulan sebelum covid mas, baru start. Berarti pas lagi harus belanja. Iya. Terus baru jalan 2 bulan, ya namanya usaha baru waktu itu terkena covid. Tapi berkah covid ya itu tadi mas, karena orang nggak boleh beraktivitas di luar terlalu banyak, dibatasi, dan saya basicnya jualan online, itu malah justru alhamdulillah mengangkat mas. Jadi iya yo, bisa dikatakan yo dengan adanya corona usaha saya malah alhamdulillah jalan. Jadi pas sebelum CAC, habis CAC ya, habis CAC berdiri terus COVID datang. COVID melanda sampai saat ini. Nah untuk yang lain kan banyak pasaran, entah itu dagang, entah itu apa, jadi kan trafiknya agak menurun. Nah itu kan pasti ada kurangnya harganya nih. Jadi gini, COVID itu ya itu tadi seperti yang tadi kan, alhamdulillah dengan adanya COVID malah berjalan, tapi ya saya bukannya itu tadi mas bersyukur ada COVID itu enggak, ya cuma terbantu dengan adanya itu, makanya dunia marketplace itu malah semakin terangkat. Cuma ya kendala tetap ada, sandungan sana sini itu ada, tapi alhamdulillah masih bisa sedikit bergerak lah, bukan hanya stagnan. Terus ini mas, target kedepannya CAC untuk kedepannya, terus harapan lah itu gimana mas? Harapan nggak jauh-jauh mas, kalau saya bicaranya nggak jauh-jauh. Nggak jauhnya ya gini, sepenting saya bisa terus berkarya, karena di sini tak untuk anak-anak itu untuk berkarya, tim saya itu untuk berkarya, bukan selain bekerja ya. Kalau orang di sini itu misalnya berasumsi di sini bekerja, dia ya wes tanggung jawabnya sebagai pekerjaan dia selesai. Kalau di sini enggak, di sini itu tak didik untuk kita sama-sama berkarya. Terus kalaupun nanti karya kita itu ada hasilnya, ya wes kita nikmati bersama. Jadi di sini itu enggak ada istilah leader atau owner atau itu bos, itu enggak ada. Ya wes ini berkarya bareng. Secara keluargaan itu Iya ya intinya seperti itu secara kekeluargaan. Terus kalau harapan ke depannya ya
ingin berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat ya, sekitar. maju. Amin. Itu harapan pertama, kita makin bisa maju dan bisa berbuat banyak lah untuk lingkungan sekitar. Ya syukur-syukur masyarakat ini. syukur-syukur dengan kesombongan slogan kita dari desa bisa mendunia itu terwujud mas. Ya orang kita mendunia nih istilahnya apa nih, lalu ternyata di desa pun bisa loh berkarya seperti ini, bisa loh bikin seperti ini, nggak usah harus ke kota. Ya saya masih kurang gak ada yang tahu mas. Iya. Jadi mas, saya masih banyak pertanyaan mas. Nggak apa-apa mas, dulu terus saya selalu kinten 5 jam lagi. Masih kan? Santai mawon, yang penting itu senten kopi, kan mas? Ya. Untuk menangani masalah nomor masalah ini, Iya. itu ada nggak bagaimana caranya ngopain lah, caranya ngopain masalah benar-benar merangkul. Itu gimana? Kalau saya pribadi dan di tim itu tak arahkan untuk selalu yang namanya itu konsumen itu ambil pertama karena kita bisa jalan, kita kan basicnya jualan ini mas. Jualan itu kalau ada pembeli ya baru jalan, kita dapat untung kan seperti itu. Jadi untuk pembeli, reseller itu tak anggap pembeli lah ya, dia memasarkan produk kita beri kemudahan dan kita open seluas-luasnya, siapapun bisa jadi reseller kami. Intinya kita permudah ya mas, kita permudah di semua lini, di semua layanan yang mungkin belum maksimal kita maksimalkan. Kita selalu belajar untuk lebih maksimal dan lebih maksimal lagi hingga istilahnya match lah. Kalau kita match itu enak, reseller sudah percaya, dia juga akan semangat jualannya karena dapat untung dan dikasih pelayanan yang terbaik, pasti ya wis lah, reseller juga akan sangat respect pada semua permintaan selalu terpenuhi. Yo, nek selalu terpenuhi enggak lah mas, enggak istilahnya bisa perfect terpenuhi. Kita juga ada batasan-batasan di saat mungkin urgent pro di, karena nek jualan online kan kena deadline ya mas. Mungkin gini, kita bisa memenuhi di hari itu juga pesanan tuntutan itu mungkin 90%, dan 10%-nya kita harus hold di kemudian hari. Tapi yo, kita selalu berusaha untuk bisa supaya bisa 100% tiap hari. Reseller apa kok yang diinginkan reseller itu bisa kita penuhi pure 100%. Jadi reseller nggak merasa dikecewakan. Ini mas, untuk mengenai CAC custom agri Jogja, itu kan di sini baru ini mas, terutama di Gunung Kidul, terutama lagi di Gedang Sari, kecamatan Gedang Sari ini. Nah, sedangkan di kota apa ya, istilahnya di Jogja, entah itu kota-kota lain. Nah, untuk pemasaran itu persaingannya gimana mas? Ya itu tantangan buat kita mas. Tantangan karena bagi saya hidup adalah tantangan mas. Gini sangar. Maksudnya kalau di Jogja itu udah banyak kompetitor, bisa dibilang kompetitor ya. Banyak yang buka seperti ini juga, mungkin apeng akrilik atau bikin usaha yang basicnya akrilik juga. Di Gunung Kidul sebenarnya sudah banyak, cuma yang menggunakan laser cutting memang masih jarang, 1-2 atau bahkan belum ada lah ya. Yaitu salah satu tantangan saya untuk mengenalkan itu di Gunung Kidul, daripada customer harus turun ke Jogja hanya untuk cari cutting, bisa ngating akrilik dan yang lain sebagainya. Lembut ya, di sini juga ada kok dengan pelayanan yang sama, kurang lebih juga hasilnya ya bukan kurang lebih lah ya, sama. Dan kalau untuk harga juga sangat kompetitif, bahkan mungkin bisa dikatakan lebih murah mungkin lah ya mas. Ngapain kita harus jauh-jauh gitu. Jadi kita bisa dibilang pionir untuk mengenalkan ini, dan tantangan itu terjawab alhamdulillah. Jalan kok, walaupun di puncak gunung udah mana nih ya, mungkin orang nggak pernah berpikir
apa tau gawe industri koyo ngono saya nek puncak gunung yang penuh mungkin nek wong awam bilang penuh resiko lah ya, resikonya harus gini gini gini, besok kamu nanti susah untuk akomodasi, dan ternyata itu bisa kami atasi. Karena alhamdulillah sampai saat ini reseller pun juga nggak banyak komplain, dan alhamdulillah juga reseller itu merasa mungkin terpenuhi lah, puas. Dan ya itu PR-nya mungkin karena di sini gunung ya, mungkin akomodasi yang belum kita siapkan, kurang di mobil mas. Terus yang kedua itu listrik, kadang karena di sini masih mengandalkan PLN ya, di genset. Itu mungkin sering mati lampu, itu yang jadi kendala pas musim hujan ini mas. Iya, itu aja. Nah, untuk masalah teknis produksi dan yang lain sebagainya insya Allah bisa. Nah, untuk mengenai produk mas, Produk itu kebanyakan itu ada sponsor istilahnya daerah kota atau bahkan udah ke mancanegara, ke luar negeri, udah sampai ada yang go internasional. produk CAC Ya, itu rata-rata yang memenuhi Indonesia ya. Indonesia. Masih di lingkup Indonesia, ke luar negeri baru beberapa kali. Mungkin kayak Malaysia pernah. Malaysia ada pernah nggak sih? Ampun pernah ya, walaupun nilainya Ya, seenggaknya kita bangga ya. Yo berarti dari desa menuju Malaysia, belum dunia mas. Iya. Tapi insya Allah ke depan mudah-mudahan bisa menjadi internasional. Amin. Yo kebanyakan itu mas masih memenuhi kebutuhan di Indonesia saja lah. Dan split produknya itu yo kalau masnya pengen lebih banyak yo bisa kok dibiarkan di ruang produksi. Nanti next time besok bisa review produk-produk dari Caci ini. Oh sakit, monggo. Pintu kami selalu terbuka. Wes, welcome. Terus produk keunggulan di CAC sendiri apa? Unggulan di CAC itu paling utama saat ini yang produksinya paling banyak Dari itu, CAC lo ya mas ya? iya, logo jilbab mas, Jilbab. logo jilbab brand lah ya, itu Jenis lagu ini Iya. ya? label jilbab, tas ya seperti itulah. Paling banyak itu lah permintaannya paling banyak itu. Yang kedua ada produk vendor. Jadi gini, yang tak maksud produk vendor itu karena strategi yang tak terapkan tadi di awal, saya harus nyari reseller yang berkompeten, yang mau jualan akrilik atau bahkan yang ahli jualan dan mau memasarkan akrilik. Ada yang pakem jualan. Jadi ngirim ke sini itu file aja, file mentah, terus kita produksi di sini, terus kita kirimkan dari sini, terus ya pokoknya seperti itu lah mas. Ada produk nomor rumah saya paling rutin itu diproduksi di sini, sedangkan itu yang marketingnya bukan kami, marketingnya tim lain. Ya mungkin bisa dianggap tim sini tapi di tempat lain. Marketing. Dan kita sangat open untuk yang seperti itu mas. Misalnya aku lu jualan ini, mau bikin produk ini, kamu bisa membikinkan enggak? Terus aku yang jual, itu sangat open. Dan kami sebisa mungkin selalu jaga attitude itu ya, kalau itu sudah dijual sama dia. Sedangkan di sini kan ada tim marketing juga mas. Timnya itu yo nggak usah jualan barangnya dia yang jadi marketing khusus barang itu. Jadi komitmen Ada komitmen di sini. Intinya seperti itu lah. Kita ini ngapunten nggih. Ngomong ke jangka panjangnya untuk campur penyemangat. Nak ujuk-ujuk tiba-tiba betunduk bisa dibawa sendiri. Pabrik Mandarin ini gimana? Siap atau enggak? Suatu tantangan seperti itu. Kalau menurut saya karena hidup itu tantangan selalu siap mas. Apa meneng? Justru harapan kami seperti itu loh. Kita bisa digandeng mungkin vendor yang besar atau apa, itu akan mengangkat usaha ini juga. Jadi syukur-syukur bisa dipercaya. Mungkin yang pabrik garment atau apa yang perlu labelnya dibikin di sini, kami sangat siap untuk itu gitu. Itu manisnya nih berharap mudah-mudahan dan bisa terjadi. Oh amin. Terus Amin.
untuk paite, ngomong kayak paite ya mas. Nah, suatu saat umpomo, tapi ya mudah-mudahan ini jangan sampai lah. Tapi saat umpomo ini perusahaan ini down, itu gimana mas? Maksudnya nggak laku lagi gitu. Nah, gitu. Kan setiap produk pasti ada daerahnya. Oh, maksudnya kalau ada kejenuhan pasar. Kejenuhan pasar. Yo, intinya itu tadi seperti yang tak bilang tadi mas, kita harus inovatif lah saat ini. Makanya seperti tak bilang di awal, saya itu masih kekurangan tim kreator yang untuk bikin produk baru, inovasi baru, apalagi tuh yang bisa bikin dari akrilik untuk ekspor hal-hal baru lagi itu kami masih kekurangan tim di situ. Dan tim yang ada di sini pun rata-rata belajarnya otodidak mas. Jadi belum mungkin basicnya bukan desainer, basicnya bukan istilahnya kreator atau apa itu bukan. Tapi yo intinya kita belajar bareng dan kita nah iso yo gimana ya berkembang bareng lah mas, intinya seperti itu. Dan untuk menghadapi kejenuhan pasar, ya pertama pasti pasrah mas, pasrah kalau saya gawe urip Kembali lagi ya. mungkin dan aku juga nggak tahu ini perusahaan seperti ini akan bertahan sampai kapan, tapi kami berkeyakinan selama kita masih berinovasi, bikin produk-produk baru, bikin terobosan-terobosan baru yang tadinya belum dipikirkan oleh orang lain, ya mungkin masih akan lifetime-nya itu masih akan sangat lama, ya mungkin 5-10 tahun pun masih bisa berjalan. Terus memperkaya kreativitas ini. Iya, memperbanyak produk, menggali kreativitas lagi, dan mungkin yo cari vendor-vendor yang besar, yo ben istilahnya tidak aman lah, cari aman gitu. Terus ini mas untuk terakhir mau nih, Oke, bisa kita next time bisa ngobrol untuk sampean sehingga jiwa muda yang berkarya istilahnya. saya sudah agak tua ya. Iya, tapi masih bisa dibilang muda mas. Iya, baby face ya. Nah, itu untuk yang belum punya pemikiran pengusaha, masih jiwa pekerja itu gimana mas untuk menginspirasi, memotivasikan mereka yang masih Oke. Kalau menurut saya pribadi, karena juga kepribadian orang masing-masing mas. Jadi ada yang cari tidak aman, ada yang suka tantangan. Kalau uang mau punya usaha, mau jadi pengusaha itu menurut saya penting wani kendel. Perkara untung karo orangnya pikir ya, yang penting jalan dulu mas. Apapun itu ya tabrak bisa wae, penting situasi iya. ini. Aku punya skill apa toh, ya itu kembangkan di situ. Kalau pengen niat terjun ke dunia usaha, pesan saya ya menurut saya udah setengah-setengah. Jadi ojo jelean kok baru setengah jalan, istilahnya jenuh atau apa, yaitu titik gagalnya di situ. Nah menurut saya ya sepenting niati, laksanakan, hasilnya ya pasarkan yang bisa diikhlas. Oke, terima kasih Mas Ferry, terima kasih Mas Gun atas semua bincang-bincang dan pertanyaan yang sudah terjawab semua. Dan bagi kalian, untuk rekan-rekan yang masih muda, silakan berkarya, silakan berinovasi, kreasi dan kreatif untuk kemajuan hidup, untuk mengembangkan lingkungan sekitar. Dan jangan lupa datang ke sini untuk memesan, istilahnya memesan atau kebutuhan Anda sesuai permintaan Anda itu akan selalu terpenuhi di CAC ya Mas ya. Iya, insya Allah. Semua produk insya Allah ada dan amanah untuk selamanya. Oke Mas, dari terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa besok lagi. Thank you, matur suwun.